Pernah nggak sih Anda ngerasa ada di sebuah tim yang klop banget, semuanya seru, semuanya lancar, tapi mungkin lebih seringnya kita justru ada di tim yang rasanya, ya gitu deh berantakan. Nah, kali ini kita akan coba bedah kerangka kerja super keren dari Patrick Lencioni untuk ngerti apa sih bedanya tim yang hebat sama tim yang biasa-biasa aja. Oke, kita mulai dari sini. Menurut Lencioni, kerja sama tim itu ibaratnya kekuatan super di dunia bisnis. Tapi anehnya, justru ini yang paling jarang ditemuin. Gimana bisa sesuatu yang paling kuat, justru jadi yang paling langka? Ini dia paradoksnya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau dipikir-pikir, bangun tim yang hebat itu teorinya kedengarannya simpel ya, tapi praktiknya, ampun deh, susahnya minta ampun. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ternyata ada di 5 jebakan umum yang sering banget kita nggak sadar udah ngejerat tim kita. Untuk ngebantu kita, Lencioni ngasih sebuah peta, namanya piramida disfungsi. Anggap aja kita lagi mau mendaki gunung ya. Kita akan mulai dari paling dasar, terus naik level demi level. Dan yang penting, setiap level itu dibangun di atas level sebelumnya. Jadi nggak bisa loncat, harus urut dari bawah. Dan ini dia kelima disfungsi atau penyakit dalam tim. Tapi tunggu dulu, ini penting banget. Cara bacanya jangan dari atas ke bawah ya. Kita harus lihat ini sebagai piramida. Jadi kita mulai dari fondasinya, yaitu yang nomor 5, ketiadaan rasa percaya. Dari situlah kita mulai pendakian kita. Kalau fondasinya aja udah goyang, semua yang di atasnya dijamin bakal runtuh. Baik, kita mulai pendakian kita dari dasar piramida. Ini dia, biang keladi dari hampir semua masalah dalam sebuah tim, ketiadaan rasa percaya. Tanpa ini, lupakan deh yang lainnya. Nah, rasa percaya di sini tuh bukan sekedar percaya teman kita bakal ngerjain tugasnya. Bukan itu, ini jauh lebih dalam. Ini soal kepercayaan yang berbasis kerentanan, berani ngaku, sorry, gue salah, atau gue butuh bantuan nih, atau bahkan, jujur, gue nggak tahu jawabannya. Bedanya kelihatan banget kan? Kayak langit dan bumi. Tim yang di kiri energinya habis buat main politik dan jaga image, alias jaim. Sementara tim di kanan energinya fokus buat mecahin masalah bareng-bareng. Mereka nggak takut kelihatan manusia. Coba deh, renungin sebentar. Tim Anda sekarang lebih mirip yang mana? Oke, dari fondasi tadi, kita naik ke tingkat kedua. Ini nyambung banget loh. Kalau orang dalam satu tim nggak percaya satu sama lain buat nunjukin kelemahan, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mereka secara alami bahkan menghindari konflik. Perlu digarisbawahi ya, konflik di sini bukan adu jotos atau saling sindir. Ini soal konflik ideologis, debat sengit tentang gagasan, tentang strategi, buat nemuin solusi terbaik. Tapi tanpa rasa percaya, debat kayak gini rasanya kayak serangan pribadi kan? Makanya dihindari. Dampaknya di dunia nyata? Tim yang takut konflik itu rapatnya super ngebosenin. Semua orang pura-pura setuju, tapi begitu keluar ruangan, baru dia ngedumel di belakang. Sebaliknya, tim yang sehat itu rapatnya hidup, seru, produktif. Karena semua ide, bahkan yang paling gila sekalipun, dibahas bareng-bareng. Nah, dari rasa takut akan konflik tadi, muncullah efek domino. Dua disfungsi berikutnya ini muncul hampir berbarengan, kayak satu paket. Logikanya gini, simple kok. Kalau orang merasa pendapatnya nggak pernah didengerin atau diperdebatkan, ya ngapain juga mereka bener-bener komit sama keputusan akhir. Paling cuma ngangguk-ngangguk aja di mulut, tapi hati nggak ikut. Nah, ini nyambung ke akuntabilitas. Kalau kita sendiri aja nggak komit sama sebuah rencana, masa sih kita berani negur teman kita yang kerjanya nggak bener? Ya nggak mungkin kan? Dan sampailah kita di puncak piramida. Ini adalah disfungsi terakhir, muara dari keempat masalah yang ada di bawahnya. Ujung-ujungnya, ya ini, kegagalan total untuk fokus pada hasil bersama. Jadi ketika sebuah tim nggak punya akuntabilitas, fokusnya mulai geser. Bukan lagi soal gimana caranya tim kita menang, tapi jadi gimana caranya gue kelihatan hebat, gimana caranya karir gue aman, atau yang penting departemen gue kinerjanya bagus. Kepentingan pribadi di atas kepentingan tim. Coba lihat deh kontrasnya. Tim yang nggak fokus pada hasil kolektif ini bakal mandek, dan yang paling parah, mereka bakal kehilangan orang-orang terbaiknya. Kenapa? Soalnya orang-orang hebat itu mau menang. Sebaliknya, tim yang fokus pada kemenangan bersama itu kayak magnet buat talenta hebat, karena semua orang mendayung ke arah yang sama. Oke, jangan pesimis dulu. Ini bukan cuma soal masalah kok. Kabar baiknya adalah, setelah kita paham penyakitnya, kita bisa balik piramidanya untuk nemuin obatnya. Tim yang solid itu membangun fondasi kepercayaan, mereka berani berdebat ide, mereka komit sama keputusan, saling ingetin, dan puncaknya, mereka fokus pada satu hal, hasil kolektif.
Dan ini dia pesan inti dari Lencioni. Membangun tim yang hebat itu bukan ilmu roket. Sama sekali bukan. Ini soal melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat masuk akal, tapi, nah ini kuncinya, melakukannya dengan disiplin dan kegigihan yang luar biasa. Setiap hari. Jadi, setelah kita bedah kelima disfungsi ini, sekarang coba kita refleksi sejenak. Pikirkan tim Anda sendiri, entah Anda pemimpinnya atau anggotanya. Dari kelima rintangan tadi, kurang percaya, takut konflik, nggak komit, nggak ada akuntabilitas, atau nggak fokus hasil, kira-kira mana sih yang paling terasa menghambat tim Anda saat ini? Karena mengenali masalahnya adalah langkah pertama untuk membangun tim yang juara.